Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Bersalawat kita atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kuliah kita, di mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang poin yang sangat penting dalam urusan agama ini. Dia adalah tentang persatuan umat. Tentang persatuan umat. Sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh umat beragama hari ini adalah persatuan umat. Yakni menyatukan antara umat beragama secara umum dan memperkokoh persatuan umat Islam secara khusus tentunya. Persatuan yang bukan hanya sebagai simbolitas saja, bukan hanya sebagai klise, bukan hanya sebagai ucapan-ucapan saja, tetapi persatuan yang hakiki yang sebenarnya. Persatuan yang bukan hanya menjadi isu politisasi, baik itu secara umum apalagi politisasi agama yang dilakukan hanya untuk mendapatkan simpatisan, untuk mendapatkan konstituen misalnya. Tetapi lebih dari itu adalah persatuan yang bertujuan untuk mengokohkan dan menguatkan manusia beragama sehingga hidup damai rukun. Bukan persatuan yang diserukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang di lisannya dia mengatakan persatuan, mengajak untuk bersatu, tetapi realitasnya mereka lah yang membuat perpecahan-perpecahan itu. Mereka lah yang menyerukan permusuhan dan pertikaian. Yang kemudian pada akhirnya mereka melemahkan citra dan kekuatan umat beragama. Persatuan yang hakiki. Persatuan umat yang dilakukan di atas landasan nilai-nilai keberagamaan. Persatuan umat yang dilakukan di atas landasan nilai-nilai ketauhidan dalam pendekatan Islam tentunya. Persatuan yang bukan hanya sebagai sebuah simbolitas atau bahkan bukan hanya sekedar bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan yang kemudian bujukan itu, rayuan itu justru menambah perselisihan yang ada. Dan saudara sekalian, para mahasiswa sekalian, kita harus cerdas menyikapi persoalan ini. Kita harus selektif melihat fenomena dan ajakan serta bujukan untuk membangun persatuan ini. Karena itu dia adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Di sana ada urgensi persatuan umat beragama ini. Karena itu persatuan ini adalah termasuk di antara maqasid syariah. Tujuan diturunkannya agama ini. Tujuan diturunkannya syariat. Sesuatu yang paling penting terkandung di dalam agama adalah sebuah persatuan itu. Karena itu ajaran agama senantiasa menyerukannya.
Ajaran agama senantiasa membujuk dan mengajak penganutnya agar supaya senantiasa berada di atas persatuan ini. Ajaran agama senantiasa mendakwahkan persatuan itu. Sehingga persatuan di dalam masalah agama ini adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dan sangat didakwahkan. Sehingga diharapkan terbangun dan terbentuk persatuan di atas petunjuk agama, di atas nilai-nilai kebenaran. Bukan persatuan semu, bukan persatuan sesaat saja, bukan persatuan yang dibarengi, yang dilandasi dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Persatuan yang tidak ada kenyataannya, persatuan yang hanya disebutkan dalam wacana-wacana saja, tetapi tidak berealitas di dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Karena itu agama sangat memperhatikan ini dan mengajarkannya. Saking pentingnya itu sehingga kemudian kita mempelajarinya di bangku kuliah ini. Kalau kita melihat, sebenarnya telah ada fenomena persatuan di dalam agama ini antara satu dengan yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan kaum orang-orang beragama, orang mukmin misalnya, kaum muslimin, antara satu dengan yang lain yaitu saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong, seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan pula sakitnya dan mungkin saja tidak bisa tidur. Persatuannya digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal hum." Perumpamaan persatuan itu adalah seperti kaum muslimin mengasihi satu sama lain, saling menolong di antara mereka, saling memberi kasih sayang, menguatkan antara satu dengan yang lain. Jika salah satu di antara mereka ada yang merasa berkekurangan, sakit atau sebagainya, maka yang lainnya akan merasa tidak bisa tidur. Demikian pula dalam dalil yang lain, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan. Sebagian menguatkan yang lainnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan yang kokoh. Yang satu atau sebagiannya menguatkan yang lainnya. Demikian pula dalam dalil yang lain, salah seorang dari kalian tidak beriman dengan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang dari kalian tidak beriman secara sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya dengan apa yang dia cintai pada dirinya atau untuk dirinya. Sampai begitu pentingnya persatuan ini, kebersamaan ini, saling mencintai dan saling menyayangi ini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeklar, menyampaikan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang. La yu'minu ahadukum. Maka ikhwah, akhwat, para mahasiswa, para tulab, mari menyadari ini, bahwa betapa persatuan umat beragama, persatuan di dalam tubuh kaum muslimin itu adalah sangat penting. Bahkan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Dia harus menyatu antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak membiarkan saudaranya mengalami kesusahan, tidak merendahkannya, apalagi menyerahkannya dalam musuh. Begitu dalam dalil yang lain. Al-mu'min akhul mu'min, la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu wa la yuslimuhu. Tidaklah seorang mukmin itu membiarkan saudaranya yang lain mengalami kesusahan, tetapi baginya dia harus bersatu membangun
keterpurukan atau kesusahan itu. Karena itu kita harus wujudkan persatuan ini. Secara umum persatuan umat beragama, dan tentu secara khusus bagaimana agar supaya kaum muslimin membangun persatuan ini dengan baik. Lalu apakah persatuan itu, kebersamaan itu, kekuatan itu dibangun di atas dasar persamaan ras, dibangun di atas dasar persamaan budaya, atau dibangun di atas dasar persamaan warna kulit atau bahasa? Bukan itu yang dimaksud. Tetapi persatuan, kebersamaan, kasih sayang, kekompakan, kekuatan itu dibangun di atas dasar agama, atas dasar keberagamaan. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillah." Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Tali agama Allah yakni tali Allah, yakni tali agama Allah, yakni kitabullah, yakni sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa betapa persatuan itu adalah sangat penting. Persatuan yang ada hendaknya atas dasar agama yang benar. Di mana makna ini telah dijelaskan dalam banyak nas, dalam banyak dalil. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153 di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Maka jelaslah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan Allah, jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mencari jalan-jalan yang lain, maka sungguh kita telah mencerai-beraikan jalan itu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Wasbiru, dan bersabarlah, sungguhnya Allah serta orang-orang yang sabar. Bahkan berbantah-bantahan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbantah-bantahan itu akan menjadikan permasalahan semakin membesar, semakin melebar, dan menyebabkan terjadinya konflik, sehingga terjadilah perpecahan, perceraian. Maka saudara sekalian, persatuan ini sangat penting. Oleh karena itu semua kita harus membangun persatuan, membangun komitmen, membangun kekuatan melalui persatuan umat beragama, persatuan kaum muslimin, sehingga agama ini bisa ditegakkan dan kemudian manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi perkuliahan ini. Insyaallah akan memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.